menggunakan lafaz inkah atau tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Jadi hanya dua itu. Dia mengatakan angkah tuka dengan menggunakan kata inkah, ankaha, yunkihu, inkahan, menggunakan kata-kata itu, atau menggunakan kata tazwij, zawwaja, yuzawwiju, tazwij. Hanya dua kata ini, yaitu kata inkah dan tazwij. Bisa walinya mengatakan angkah tuka ibnati atau zawwajtuka ibnati. Salatullah, salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita dalam pengajian ini lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wala yasihhu aqdun nikah. Faslun utawi iki iku fasal suci, wala yasihhu lan ora sah apa aqdun nikahi, akad nikah, illa biwaliyin, kejaba kelawan wali, wa syahidai adlin, lan saksi loro kang adil, wa yaftaqiru lan butuh sapa al waliyu wali, wa syahidani lan saksi loro, ila sittati syara'ita, maring 6 pira-pira syarat. Al-islamu iku Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan akal, wal hurriyatu lan merdeka, wal dzukuratu lan lanang, wal adalatu lan adil. Illa annahu, kejaba sak temene kelakuan, la yaftaqiru, ora butuh apa nikahu dhimmiyati, nikahi wadon dhimmi, Yahudi Nasrani dhimmiyah, ila islamil waliyyi, ora butuh maring islame wali. Wala nikahul amati, lan ora nikahi amat, ora butuh ila adalati sayyidi, maring keadilane sayyid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah ada suami atau calon suami karena belum menjadi suami. Yang kedua adalah ada calon istri. Nah, itu sudah kita jelaskan ketentuan-ketentuan dari keduanya. Kemudian yang ketiga adalah ada sighah. Yang ketiga ada sighah. Sighah itu adalah ijab wa qabul. Ijab itu lafaz yang diucapkan oleh wali dalam rangka menikahkan, menikahkan yang diwalinya kepada si calon suami. Kalau qabul itu berarti ucapan penerimaan pernikahan dari calon suami. Hadirin rahimakumullah, dalam sighah ijab dan qabul ini itu disyaratkan menggunakan lafaz inkah dan tazwij, menggunakan lafaz inkah atau tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Jadi hanya dua itu.
dia mengatakan angkah tuka dengan menggunakan kata inkah, ankaha, yunkihu, inkahan, menggunakan kata-kata itu, atau menggunakan kata tazwij, zawwaja, yuzawwiju, tazwij. Misalnya wali mengatakan, wali maksudnya wali nikah, bukan waliullah, nanti salah paham. Jadi wali, ketika kita bahas wali dalam pernikahan, berarti wali nikah. Wali nikah bapaknya misalnya itu mengatakan angkah tuka ibnati atau zawajtuka ibnati. Maka ini lafadz yang digunakan dalam akad, dalam ijab yang disampaikan oleh seorang wali. Hanya dua kata ini, yaitu kata inkah dan tazwij. Bisa walinya mengatakan angkah tuka ibnati atau zawwajtuka ibnati. Dan boleh juga dengan terjemahannya. Misalnya, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan saya nikahkan, karena nikah berasal dari bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia juga, yaitu dengan arti menikah. Sehingga wali boleh menggunakan bahasa Indonesia dengan mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama ini. Itu bisa. Atau terjemahan dari zawajtuka biasanya diterjemahkan dengan saya kawinkan. Nah, saya kawinkan kamu dengan putriku yang bernama ini. Itu terjemahannya seperti itu boleh. Ada juga sebagian yang digabungkan dengan mengatakan angkah tuka wa zawwajtuka ibnati. Misalnya ada yang mengatakan begitu. Ada juga dalam bahasa Indonesia juga digabung. Dia mengatakan, walinya mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putriku yang bernama ini. Nah, ini juga diperbolehkan. Nah, itu namanya apa? Ijab. Nah, yang seperti itu, perkataan dari wali dengan mengatakan seperti itu namanya apa? Ijab. Nah, tidak cukup dengan menggunakan lafadz selain inkah atau tazwij. Misalnya dengan mengatakan misalnya saya berikan anak saya kepadamu, misalnya saya berikan putri saya kepadamu, itu nggak cukup, nggak sah sebagai sebuah pernikahan. Atau saya kasihkan putri kamu untukmu, maka ini juga tidak sah sebagai sebuah akad pernikahan. Jadi harus menggunakan harus menggunakan kata inkah atau tazwij. Tidak cukup juga dengan sekedar persetujuan misalnya. Misalnya wali mengatakan saya setuju anak saya ini menjadi istri kamu. Ini tidak cukup juga. Karena kalau persetujuan itu bukan pernikahan, itu dilakukan dalam ritual khitbah, pertunangan. Kalau dalam pertunangan si laki-laki misalnya saya meminta anak bapak untuk menjadi istri saya, kemudian bapaknya mengatakan saya setuju. Nah, itu namanya khitbah, bukan nikah. Kalau nikah maka dia harus menggunakan kata inkah atau tazwij. Ankaha yunkihu artinya menikahkan, atau zawwaja yuzawwiju, tazwij artinya mengawinkan. Boleh dengan salah satu dari dua kata tersebut.
Tetapi di sini disyaratkan, tadi kita katakan boleh dengan bahasa Arab, juga boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa yang lainnya. Nah, yang harus diketahui bahwa di sini harus dipahami oleh kedua belah pihak, harus dipahami oleh wali, dan juga harus dipahami oleh calon suami, juga harus dipahami oleh dua orang saksi. Nah, jangan kemudian biar keren pakai bahasa Arab, ternyata calon mantunya nggak paham bahasa Arab, misalnya hanya dihafalkan saja nggak paham, atau misalnya sudah mertuanya mengatakan za'ankahtuka wa zawwajtuka ibnati misalnya, kemudian menantunya nggak paham apa ini tolah-tolah misalnya, atau misalnya keduanya paham tapi saksinya nggak paham. Saksi yang dihadirkan, dua orang saksi itu nggak paham bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun nggak paham. Karena dia orang asli Jawa, asli nggak pernah bisa bahasa Indonesia, atau asli suku Melayu misalnya, yang nggak bisa bahasa Indonesia, meskipun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi ternyata banyak orang Melayu nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia misalnya. Ini misal, seandainya ada. Artinya apa? Artinya bahasa itu harus sama-sama diketahui. Nah, maknanya baik oleh wali maupun calon suami maupun oleh dua orang saksi. Sepakat ini pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, semuanya paham bahasa Arab, bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia yang dipahami oleh semua, pakai bahasa Indonesia. Yang paham bahasa Jawa, maka pakai bahasa Jawa sesuai dengan yang dipahami oleh semua pihak dari yang harus ada dalam akad pernikahan. Nah, ini harus juga menjadi perhatian ini, karena ini bukan masalah keren-kerenan, tetapi di sini adalah masalah keabsahan dari akad pernikahan yang akan diberlangsungkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga, rukun yang ketiga. Sementara dua rukun yang berikutnya ini disebutkan oleh muallif dalam kitab ini. Beliau mengatakan wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Bahwa akad pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi. Harus ada wali dan juga harus ada dua orang saksi. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan diantaranya oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak ada pernikahan, artinya nikah itu tidak sah, illa biwaliyin, kecuali dengan adanya seorang wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini, mazhab Syafi'i itu mewajibkan adanya dalam akad pernikahan, itu mewajibkan adanya wali dan adanya dua orang saksi. Jika salah satu dari keduanya itu nggak ada, maka berarti nggak sah. Misalnya hanya ada wali, nggak ada dua orang saksi, atau ada dua orang saksi tetapi nggak ada walinya, maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah.
Nah, kita tidak berbicara dalam mazhab lain karena dalam masalah pernikahan ini harus ekstra hati-hati. Nah, seseorang harus ekstra hati-hati. Artinya kalau kita berbicara tentang mazhab lain, maka kita harus berbicara secara komplit, secara komprehensif, secara lengkap. Tidak kita comot-comot sehingga nanti ada di antara yang hadir, oh saya ikut mazhab ini saja di satu sisi, kemudian tidak mengikuti di sisi yang lain. Karena ada mazhab lain itu yang mengatakan boleh tanpa saksi asalkan ada wali. Ada mazhab lain yang mengatakan juga boleh ada yang pertama boleh tanpa saksi, yang penting ada wali. Ada yang mengatakan boleh tanpa wali asalkan ada 2 saksi. Nah, tetapi itu kalau kita mau mengamalkan yang seperti itu, maka seseorang harus memahami secara lengkap fikih dalam mazhab lain di luar mazhab Syafi'i. Karena dalam akad pernikahan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, seseorang harus lebih ekstra hati-hati karena jika tidak sah, maka konsekuensi yang ditanggung, akibat yang ditanggung itu sangat berat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbicara dalam mazhab Syafi'i harus ada wali dan juga harus ada ada 2 orang saksi yang dikatakan di sini 2 orang saksi yang adil. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, yaitu ada 6 syarat yang harus terpenuhi pada seorang wali dan juga 2 orang saksi. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Artinya bahwa wali itu harus muslim, demikian juga 2 orang saksi itu harus seorang muslim. Nah, orang kafir tidak bisa menjadi wali dari anaknya. Misalnya ada seorang muslimah perempuan muslimah, bapaknya kafir, bukan muslim, maka bapaknya tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Maka dilihat apakah ada kakeknya yang muslim. Jika kakeknya itu muslim, maka bisa kemudian beralih kepada kakeknya. Jika kakeknya ternyata juga non muslim, maka apakah ada misalnya saudaranya yang muslim. Nah, nanti akan kita jelaskan urutan para wali ini, akan ada bagaimana bisa berpindah dari mana ke mana, itu nanti akan ada urutannya. Bapak kemudian kepada siapa? Kakek, kemudian kepada saudaranya bapak dulu, paman yang paman kandung, kemudian dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan berikutnya juga dalam kitab ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kecuali jika perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan zimmiyah atau ahlul kitab. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa seorang muslim itu boleh menikahi perempuan muslimah dan juga boleh menikahi seorang perempuan ahlul kitab, Yahudiyah dan Nasraniyah, dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa dia bernasab Yahudi dan Nasrani tanpa ada putus sampai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika yang dinikahi itu adalah seorang perempuan Yahudiyah atau seorang perempuan Nasraniyah, maka di sini walinya tentu bapaknya apa? Yahudi, bapaknya adalah Nasrani. Bagaimana, apakah sah? Jawabannya sah. Ini pengecualian. Tapi jika anaknya itu
muslimah, maka seandainya bapaknya itu kafir non muslim, maka tidak bisa menjadi wali bagi putrinya. Bisa dipahami? Nah, jadi syarat yang pertama adalah harus Islam. Nah, orang yang kafir tidak bisa menjadi menjadi seorang wali bagi anaknya yang muslimah. Misalnya kan bisa banyak terjadi yang seperti ini. Misalnya seseorang perempuan berasal dari keluarga non muslim, bapak ibunya memang non muslim, kemudian anaknya masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, menjadi seorang muslimah. Nah, maka ayahnya yang masih non muslim tidak bisa menjadi wali bagi putrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh. Kemudian al-bulugh wal aql. Ini jadi satu, artinya mukallaf. Karena al-mukallaf wal balighul aqil, orang yang baligh dan berakal. Berarti disyaratkan baik itu wali maupun saksi. Ini syarat untuk dua ya, wali dan saksi. Untuk wali maupun saksi itu disyaratkan harus mukallaf. Walinya mukallaf, kemudian saksinya, dua orang saksi juga mukallaf. Mukallaf artinya dia sudah baligh dan juga berakal. Berarti kalau masih anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi wali dari kakaknya. Misalnya wali yang lain nggak ada, yang ada cuman adiknya. Tapi adiknya masih umur 5 tahun misalnya, nggak bisa dia menjadi wali dari kakaknya yang akan menikah. Karena apa? Dia belum baligh. Demikian juga punya perempuan itu nggak ada wali selain saudaranya. Tetapi saudaranya ini majnun, gila, kakaknya gila atau adiknya gila. Sebenarnya sudah dewasa, bahkan sudah tua, tetapi karena gila, maka di sini dia tidak bisa menjadi wali dari adiknya atau kakaknya tersebut. Atau misalnya ayahnya gila, juga nggak bisa. Gila itu maksudnya ya hilang akal, bukan yang dimaksud gila harta atau gila wanita, tapi gila betulan, gila yang hilang akalnya. Itu tidak bisa menjadi seorang wali dalam pernikahan. Jadi disyaratkan dia harus mukallaf, baligh dan berakal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya disyaratkan al-hurriyah. Disyaratkan harus seorang yang merdeka. Merdeka. Bukan orang yang merupakan hamba sahaya, abdun, tidak bisa menjadi seorang wali. Kalau misalnya seorang amat mau menikah, maka walinya bukan bapaknya yang sama-sama abd, yang sama-sama hamba sahaya, tetapi walinya adalah sayyidnya, yaitu orang merdeka yang menjadi tuannya, pemilik dari budak tersebut. Karena disyaratkan dalam pernikahan seorang wali maupun seorang saksi itu harus orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wadzukuratu, harus laki-laki. Nah, seorang wali dan juga saksi, dua orang saksi itu harus laki-laki. Nggak bisa seorang perempuan itu menjadi saksi dalam sebuah akad pernikahan atau menjadi wali dalam pernikahan. Nggak bisa.
Misalnya nggak ada laki-laki sama sekali dalam keluarganya, walinya nggak ada keluarganya yang laki-laki, maka di sini berarti dia nggak punya wali. Bukan kemudian cari ibunya atau cari neneknya jadi jadi walinya, nggak bisa, karena disyaratkan walinya harus laki-laki. 2 orang saksi itu juga harus laki-laki, karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan orang lain dan juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan itu dinikahkan, dinikahi dan dinikahkan, bukan bukan menikahkan atau menikahi, tetapi dia dinikahi dan juga dinikahkan. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau mengatakan, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. La tuzawwijul mar'atul mar'ata. Seorang perempuan itu tidak menikahkan seorang perempuan. Jadi artinya apa? Dia tidak bisa menjadi wali. Dia tidak bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan seorang perempuan itu juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Misalnya dia mengatakan, saya nikahkan diriku denganmu, misalnya, nggak bisa seperti itu. Karena seorang perempuan harus dinikahkan, tidak bisa menikahi atau menikahkan orang lain sesama perempuan. Ini apa? Tentang bahwa syarat seorang wali dan juga 2 orang saksi itu harus laki-laki. Perempuan juga tidak bisa menjadi saksi. Kalau hadir menyaksikan boleh, boleh saja. Misalnya ada akad pernikahan, kemudian ibu-ibu biasanya paling banyak itu hadir dalam pernikahan karena pengen tahu berlangsungnya akad pernikahan itu. Boleh apa enggak? Ya boleh saja. Tetapi kalau semuanya perempuan yang hadir, nggak ada laki-laki satupun, maka akad pernikahannya tidak sah. Harus ada laki-lakinya, 2 orang, minimal 2 orang saksi, itu yang yang memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya dia harus dzukurah, dia harus seorang laki-laki. Perempuan atau misalnya banci itu tidak, yang bukan laki-laki atau belum jelas laki-laki perempuannya, itu juga tidak bisa menjadi seorang wali atau syahid, saksi dalam sebuah akad pernikahan. Nah, memang seperti itu ketentuan di dalam Islam. Nah, wallahu a'lam, apa hikmah dari semuanya itu, kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi saksi dalam sebuah akad pernikahan, bahkan juga dalam sebagian persaksian lainnya selain persaksian dalam akad pernikahan, itu juga tidak bisa seorang perempuan menjadi saksi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wal adalah, adil. Ini bahkan yang disebutkan dalam hadis tadi. Dalam hadis tadi disebutkan memang langsung wasyahidai adlin. La nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Langsung disebut apa? Wasyahidai adlin. Dalam hadisnya bukan sekedar kayak yang wali kan nggak disebutkan, tidak disebutkan la nikaha illa biwaliyin adlin, tetapi disebutkan illa biwaliyin wasyahidai adlin. Di sini mencakup baik wali maupun 2 orang saksi, itu disyaratkan harus adil.
Adil itu bagaimana? Adil itu bukan seperti yang umumnya dipahami oleh sebagian orang. Dia orang yang adil karena kalau dia membeli sesuatu untuk anaknya maka dibagi rata, berarti dia orang yang adil. Memang bapaknya ini orang yang adil karena selalu dibagi rata kalau punya sesuatu. Bukan itu yang dimaksud dengan adil di sini. Jadi adil itu macam-macam. Ada yang namanya adlu syahadah, ini yang dimaksud di sini. Ada yang dinamakan adlu riwayah. Kemudian ada adil-adil yang lainnya yang biasanya kita kita pergunakan istilahnya dalam pembicaraan sehari-hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil yang dimaksud itu adalah yaitu seseorang yang senantiasa menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Jadi atau dengan bahasa yang lebih sederhana, seorang muslim yang meninggalkan dosa besar. Seorang muslim yang meninggalkan dosa besar, artinya dia hal-hal yang wajib dia jalankan. Dia orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau Ramadan dia juga berpuasa. Kalau misalnya dia memiliki harta bal zakawi yang sudah memenuhi ketentuan, maka dia mengeluarkan zakat. Dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bukan orang yang memutus kekerabatan, bukan yang memutus silaturahim. Secara zahir begitu. Dia juga bukan penzina, dia bukan pemabuk, dia bukan penjudi. Maka dikatakan orang ini adalah orang yang adil, orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ala hasabi zahir, berdasarkan yang tampak di luar. Karena jika yang dimaksud adil di sini adil yang sebenar-benarnya, maka di mana ada wali yang adil atau 2 orang saksi yang adil? Di mana mau ditemukan? Susahlah cari wali. Susah cari wali yang adil. Apalagi cari saksi 2 lagi. Susah mencarinya. Kalau yang dimaksud adil di sini adalah orang yang betul-betul menjauhi dosa besar zahiran wa batinan, maka itu akan sulit mencarinya. Kita di sini saja mana di antara kita yang adil? Allahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Secara zahir kita sholat, tetapi apakah kita ikhlas dalam melaksanakannya? Kalau ada riya, berarti dia melakukan dosa besar juga. Secara zahir kita berpuasa Ramadan, tetapi apakah dalam hati kita nggak ada kiber, nggak ada sombong, nggak ada hasad? Apakah kita sudah bisa sabar, yang itu juga merupakan kewajiban, dan seterusnya. Artinya kalau adil yang dimaksud itu adlun zahiran wa batinan, maka itu 1001 untuk mendapatkannya. Maka yang dimaksud dalam keadilan di sini yang disyaratkan bagi wali atau 2 orang saksi itu adalah adil min haitsu zahir, dari sisi zahir. Zahirnya bapaknya itu dia muslim, kemudian taat beragama. Bapaknya itu ya sholat dikerjakan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dijalankan, dia bukan pemabuk, dia bukan penzina, dia bukan penjudi, maka berarti sudah sah jadi wali pernikahan anaknya. Itu. Saksi juga begitu, harus dipilih.
Bukan sekedar saksi itu apa? Saksi itu yang penting adalah apa? Biasanya kan cari yang keren lah, tokoh masyarakat, pejabat. Biar apa namanya, pernikahannya itu keren, nanti ditulis di buku nikah saksinya ini dan itu misalnya, maka dipanggillah saksinya itu adalah pejabat tinggi, tapi nggak sholat. Nah, misalnya nggak sholat pejabatnya itu, maka di sini apa? Nggak bisa jadi saksi. Tapi kalau sekedar ditulis saja, misalnya hanya formalitas, sementara di situ yang hadir banyak, ada para kiai, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang taat beragama. Nah, kemudian yang dua yang secara formal ditulis sebagai saksi itu orang yang fasik misalnya, maka itu nggak masalah, karena saksi itu kan tidak harus yang mana ini saksinya. Oh ini 2 orang ini. Oh berarti hanya 2 orang. Padahal yang menyaksikan banyak. Itu sudah mencukupi. Artinya kalau seandainya yang hadir itu hanya 2 orang saja, nggak ada laki-laki lain, yang 2 itu fasik, fasik ahlul kabair, misalnya min haitsu dzahir, maka ini nanti akad pernikahannya tidak sah. Karena saksinya tidak memenuhi syarat unsur dia adalah orang yang adil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, hari ini juga sulit ya untuk seseorang menikah misalnya dengan seorang wali yang adil. Itu sulit. Meskipun juga masih banyak seorang wali yang adil. Dilihat, kalau mau menikah dilihat bapaknya kayak apa. Misalnya, apakah bapaknya itu orang yang taat dalam beragama atau tidak. Meskipun kemudian juga tidak harus itu menjadikan batal pernikahannya. Sudah terlanjur suka misalnya, sudah terlanjur cinta, untuk dia bertekad menikahinya, dilihat bapaknya ternyata dia ahlul kabair, pelaku dosa besar, udah nggak jadi menikah lah misalnya. Karena apa? Memang bapaknya tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka bisa berpindah kepada wali berikutnya, misalnya kepada kakeknya atau kepada pamannya jika kakeknya nggak ada, dan seterusnya sesuai dengan urutan. Nah, kemudian yang kedua, ini juga menjadi sebuah solusi. Nah, karena sulitnya pada hari ini untuk mendapatkan seorang wali yang adil. Adil dengan sebenar-benarnya, karena nanti akan kita jelaskan juga untuk memenuhi syarat adil ini, bukan hanya dia itu menjauhi dosa-dosa besar, tetapi dia juga harus apa? Dia harus menjaga muru'ah, menjaga muru'ahnya, dan seterusnya nanti akan kita bahas. Karena sekarang itu sulit untuk menemukan orang yang seperti itu, maka seseorang bisa menggunakan sebuah qaul atau pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang wali yang apabila walinya itu adalah ayah, maka tidak disyaratkan harus adil. Tapi kalau dia bukan ayah, misalnya kakek atau paman, maka harus adil. Tapi kalau dia bapaknya sendiri, ayahnya sendiri dari perempuan itu, maka ada satu qaul juga dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh tidak adil. Nah, karena apa? Karena sulitnya, itu mungkin bisa menjadi solusi. Karena sulitnya mendapatkan seorang wali yang memang betul-betul adil, dengan pengertian yang pertama tadi. Untuk memenuhi unsur yang pertama saja itu sudah sulit. Unsur yang pertama wali yang adil itu bagaimana? Yang tadi itu, bahwa seorang wali itu dia harus menjauhi, adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar secara zahir.
Meskipun secara batin misalnya dia ternyata melakukan dosa besar, tapi zahirnya kita nggak tahu. Zahirnya baik-baik saja, zahirnya orang baik, zahirnya orang soleh. Karena kan ada orang melakukan dosa, bukan ada tapi banyak orang itu melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Orang nggak tahu bahwa dia melakukan dosa besar. Nah, maka itu bukan penilaian. Penilaiannya adalah min haitsu zahir, dari sisi zahir. Ini unsur yang pertama untuk dikatakan adil. Kemudian yang kedua, untuk dikatakan adil itu dia bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi dia aktif melakukan dosa kecil setiap hari, melakukan dosa kecil rutin setiap hari. Nah, sampai kemudian dosa-dosanya itu, keburukan-keburukan dia itu banyaknya mengalahkan kebaikan yang dia lakukan. Maka dosa kecil ketika itu berubah menjadi dosa besar. Orang yang melakukannya disebut sebagai orang fasik. Dia tidak layak atau tidak bisa untuk menjadi seorang wali maupun saksi dalam akad pernikahan. Ini yang kedua, unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, dia harus al-muhafidh ala muru'ati amthalihi. Dia harus menjaga muru'ah. Muru'ah itu artinya dia harus berakhlak dengan akhlak orang semacam dia dari sisi zahir. Artinya dia bukan orang yang berakhlak dengan akhlak yang rendah. Meskipun itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang haram, tetapi itu menunjukkan sesuatu yang rendah. Misalnya bapaknya itu suka untuk yang suka itu burung dara apa bahasa Indonesia? Merpati. Burung merpati menerbangkan orang-orang itu kan sebuah hal yang rendah yang dilakukan oleh seseorang. Itu bisa mengurangi muru'ah. Atau misalnya dia di pasar kemudian makan sambil jalan misalnya. Meskipun itu bukan sesuatu yang haram, tetapi itu sesuatu yang mengurangi muru'ah. Pekerjaan-pekerjaan yang rendah, misalnya bapaknya itu bekerja sebagai tukang sapu jalan, sapu di jalanan misalnya, itu juga profesi yang rendah. Atau dia profesinya sebagai cari rosokan, istilahnya pemulung misalnya. Maka itu sebuah profesi yang rendah. Meskipun itu bukan haram, bukan profesi yang haram. Kalau ada seseorang yang profesinya menyapu jalanan, maka itu bukan profesi yang haram, tetapi itu profesi yang rendah yang mengurangi muru'ah. Yang seperti ini itu juga tidak dianggap sebagai orang yang adil dalam ketentuan agama. Tetapi berbeda jika dia adalah orang yang profesinya menyapu masjid atau menyapu majelis taklim. Itu bukan sesuatu yang rendah. Nanti kalian nggak mau nyapu majelis taklim karena alasannya rendah. Enggak. Itu justru sesuatu yang mulia. Karena itu khidmah terhadap agama, itu khidmah terhadap Baitullah. Kalau ada seseorang berkhidmah dirinya itu, saya akan mengabdi untuk masjid ini, saya akan bersih-bersih di masjid ini, misalnya di majelis taklim, maka itu sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang hina.
Berbeda kalau dia kerjaannya adalah apa? Nyapu jalanan. Jalanan itu baru sebuah pekerjaan yang dianggap pekerjaan yang rendah. Meskipun itu bukan sesuatu yang haram, sekali lagi itu bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi jika seperti itu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai wali atau sebagai dua orang saksi dalam akad pernikahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena pada umumnya orang yang kerjanya di jalanan yang seperti itu, pada umumnya itu adalah orang-orang yang yang istilahnya itu orang jalanan. Orang jalanan itu ya ngomong asal, kadang nggak sholat, kadang nggak puasa, ngomong sekeluarnya dan sebagainya. Pada umumnya begitu, sehingga menjadikan profesi itu menjadi rendah. Sebenarnya bukan profesinya yang rendah, tetapi karena pada umumnya orang yang bekerja seperti itu nggak mengenal halal haram. Orang yang bekerja seperti itu biasanya orangnya itu akhlaknya rendah, sehingga jika ada orang baik kemudian dia ngambil profesi seperti itu, maka dianggap dia tidak berakhlak dengan akhlak orang semacam dia. Tidak berakhlak dengan akhlak orang yang baik, meskipun sebenarnya dia nggak seperti orang-orang lain yang berprofesi dengan profesi tersebut. Dia sebenarnya pengecualian. Meskipun dia seorang pemulung, tetapi dia pemulung yang jujur. Kalau waktunya sholat juga sholat. Dia nggak mau mencuri, dia nggak mau ngambil milik orang tanpa izin, dan sebenarnya seperti itu. Tetapi karena umumnya orang begitu itu nggak tahu halal haram, nggak sholat dan seterusnya, maka jika ada orang baik berprofesi seperti itu, maka persaksiannya menjadi tidak diterima. Nah, kalau dia menjadi wali juga tidak bisa untuk menjadi wali nikah bagi anaknya. Kalau jadi wali Allah bisa, asalkan dia memenuhi syarat-syarat ketentuan sebagai waliullah, seperti yang sering sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali dan saksi itu juga harus as-salimus sarirah, artinya akidahnya itu harus ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya harus selamat. Akidahnya harus sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan orang yang berakidah Wahabi. Anaknya Ahlus Sunnah, bapaknya Wahabi misalnya. Akidahnya nggak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi anaknya harus diselamatkan, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dinikahi. Nanti kalau kita biarkan ikut bapaknya, jangan-jangan misalnya. Nah itu, maka ya walinya beralih kepada wali berikutnya, seandainya seperti itu. Nah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini kalau berbicara tentang rincian, tentu dalam kitab-kitab para ulama yang lebih besar akan banyak rinciannya. Tetapi kita berbicara secara global, berbicara secara umum. Kemudian disyaratkan juga untuk kedua saksi itu, maka dia harus orang yang bisa mendengar. Saksi itu harus bisa mendengar. Karena dia akan menjadi saksi dari sebuah akad pernikahan ijab qabul. Kalau nggak mendengar, tuli misalnya, gimana mau jadi saksi? Gimana, sah apa enggak? Toleh karena dia nggak bisa mendengar tadi akad pernikahannya seperti apa, bapaknya ngomong apa, calon pengantinnya ngomong apa, dia nggak dengar, maka nggak bisa jadi saksi. Meskipun dia orang soleh, tapi kalau tuli nggak bisa jadi saksi. Kemudian yang kedua, untuk wali dia juga harus bisa melihat.
Kalau buta maka tidak bisa, karena dia jadi saksi. Bagaimana dia buta? Nggak bisa mana pengantin, mana walinya, betul-betul walinya atau bukan, pengantinnya itu betul-betul laki-laki apa enggak, siapa dan seterusnya, dia nggak tahu. Kalau dia buta maka nggak bisa dia menjadi seorang saksi. Kemudian seorang saksi dia harus dobit juga. Dobit di sini yang dimaksud ya, dia bukan orang yang pikun. Kita cari walinya yang sepuh saja, saksinya yang sepuh. Sepuh itu yang tua, akhirnya yang tua betulan, sangat tua, yang sudah pikun, ngomong aja sudah nggak tepat lagi, sudah mudah lupa lagi. Baru makan dia bilang belum makan. Nah ini nggak bisa, ini jadi saksi nggak bisa kalau modelnya seperti ini. Nah, karena dia nggak dobit, dikatakan dia tidak dobit. Kemudian yang terakhir, dua orang saksi itu juga harus bisa bicara, nggak boleh bisu, harus orang yang bisa bicara. Nah, ini beberapa beberapa persyaratan dari dua orang saksi yang disebutkan di dalam kitab ini, dan juga ada beberapa penambahan yang tadi kita tambahkan. Illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyah ila islamil wali, tadi sudah kita jelaskan. Wala nikahul amat ila adalati sayyid. Nah ini hal yang berbeda. Kalau amat maka tidak disyaratkan bahwa walinya atau sayyid yang menjadi walinya tidak disyaratkan dia harus adil. Nah, insya Allah tentang urutan para wali dalam pernikahan akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.